Ini salah satu contoh yang dibuat menggunakan pembaca gambar, ada juga membaca bidang tekstur, dan ada juga yang membaca bidang QR yang di-print langsung di kertas biasa. Oke, di depan saya sudah ada kode QR. Saya potong dulu. Ya, depan saya sudah ada kode QR. Ini yang saya print out. Ya, dan kode QR ini akan dijadikan sebagai media pembelajaran misalnya. Oke, ini kalau tersorot seperti ini, langsung jadi ya. Itu ada nama saya ya di Gunung Es. Ini saya iseng-iseng bikin ya, ternyata bagus juga. Kalau kita putar seperti ini, dia terputar, penting tidak tertutupi ya kode QR-nya. Kalau tertutupi dia hilang karena ini bidang yang harus dia terjemahkan. Ya, aplikasi ini menerjemahkan bidang ini, mana depan, mana belakang, dan oke. Saya klik ini start tinkering. Kita harus login dulu ya, sign up dulu kalau belum punya akun ya. Start tinkering. Kemudian kita buat akun kita, personal account. Kalau loginnya pakai HP lebih mudah karena biasanya HP sudah terhubung dengan Google atau Android ya. Apple yang bawah ini, Apple. Misalnya kita login langsung pakai Google, atau bisa juga email lain ya. Saya coba sign up Google, bisa tidak? Oh, salah. Nah, mudah sekali kalau pakai akun Google langsung jadi seperti ini ya. Tapi ini bukan akun saya, ini akunnya teman. Saya coba login pakai akun saya. Jadi saya sarankan pakai HP saja untuk login, untuk mendaftar. Ya. Saya login dulu. Password. Oke, ini tadi yang saya bikin. Bisa dilihat ya. Ini yang tadi. Nah, yang muncul di Live AR. Coba kita bikin satu sendiri ya. Yang bisa di explore sendiri. Create new design. Oke, sudah terbuka. Bagaimana pakainya? Cukup diklik kanan, tahan. Kita bisa putar-putar bidangnya atau outline-nya. Yang di sebelah kanan ini, ada beberapa material untuk bagian basic.
basic shape sebenarnya masih lebih banyak lagi dari ini. Nah, seperti ini misalnya. Itu masih banyak. Tapi untuk saat ini kita bisa pakai basic saja dulu ya, biar gampang belajarnya. Saya coba bikin apa ya, pohon saja mungkin ya, satu ya. Saya coba bikin pohon, saya tarik. Oh ya, untuk Tinkercad ini saya tidak menyarankan menggunakan HP ya. Kalau mau edit pakai HP ini sulit. Kalau pakai tablet mungkin bisa. Ya, kalau pakai komputer, pakai HP itu saya kita kesulitan melihat ya. Oke. Yang segi 4 ini untuk dasar saja. Yang segi 4 itu untuk merubah ukurannya. Untuk merubah ukurannya. Sedangkan untuk yang bergambar segitiga seperti ini itu untuk menggeser. Contoh ya, saya geser. Nah, yang segi 4 untuk merubah ukurannya. Coba saya kecil lagi. Ya, itu. Ujung. Ya. Itu misalnya. Kemudian saya beri oh ya, untuk tarik ke atas ke bawah begini tahan scroll di mouse, klik di tengahnya itu scrollnya, atau bisa juga tahan tombol shift di keyboard, kemudian ditarik tahan mouse klik kanan seperti itu. Saya coba masukkan ini supaya saya coba perbesar dulu ya, atas. Oke, saya pindahkan. Oke, ini saja, anggap saja ini pohonnya sudah jadi, diganti jadi hijau. Ya. Itu ganti warnanya, saya klik kiri tadi, kemudian pilih ini solid, warna solidnya warna apa? Ya, bisa juga transparan. Ya. Kurang besar ya, saya di tengah. Kita bisa atur mau lihat dari atas, bisa di sebelah kiri ini langsung ke atas. Biasanya kita gunakan untuk mengukur apakah sudah pas atau tidak. Bagian depan, tuh, coba saya cek di samping, wah ternyata hanya miring. Oke, oke, terus, ya sudah. Itu saja. Mudah ya untuk bikin ini, tinggal berkreasi. Kalau anak-anak SD saya biasanya suruh siswa pakai ini saja. Nah, simple ya. Sudah ada, tinggal ditarik, diubah ukurannya, terserah mereka mau simpan di mana, jadi bentuk apa. Oke, setelah ini kita bisa download. Cara downloadnya ada di sebelah atas.
ekspor. Kemudian kita simpan sebagai ekstensi GLB, ya. Sebagai ekstensi GLB supaya nanti bisa dibuka kita bisa import, masukkan di website MyWebAR. Ya. Oke, saya ekspor. Oke, selesai. Saya pindahkan dulu. Oke, sudah. Sekarang, tadi Tinkercad saya sudah coba. Tinkercad ini untuk bikin 3D modeling kita sendiri. Kemudian MyWebAR. Nah, intinya ada di sini. Intinya ada di website MyWebAR, ya. Meskipun ini hanya salah satu dari beberapa website yang mendukung pembuatan augmented reality secara gratis, ya. Tidak mesti MyWebAR, tapi yang sederhana setelah saya explore, yang cukup sederhana itu ini, ya, website MyWebAR. Ini. Saya buka. Oke, seperti ini tampilannya. Ya, ini salah satu contohnya. Kita lihat sendiri. Kita harus punya akun dulu, daftar dulu. Ya, klik ini, sign up. Ya, kemudian kita isi nama, mail. Ini hanya contoh saja, ya. Ini hanya contoh. Kemudian register. Setelah register nanti, akan ada email yang masuk di inbox email kita. Kemudian sesuaikan saja, baca petunjuknya, tinggal klik, nanti akan diarahkan kembali ke sini. Nah, masukkan kembali email kita. Untuk login ini, ya, untuk masuk, buat password yang sudah dibuat tadi. Oke. Kemudian saya bikin project baru. Ini project yang saya bikin beberapa hari yang lalu. Kemudian saya coba bikin project baru. Nih. Nah, ini tadi yang saya maksud. Ada 3 jenis augmented reality modelnya, ya. Pembacaan bidangnya. Apakah pakai QR code seperti yang tadi saya demokan, atau image tracking. Kalau image tracking ini berarti gambar yang ada di buku, misalnya di buku fisika, misalnya ada gambar ada gambar-gambar yang berwarna di situ, yang tidak berwarna juga bisa, itu kita masukkan. Itu kita misalnya mau di siswa kalau scan pakai MyWebAR gambar di buku itu, maka yang muncul itu adalah 3D modeling kita, ya. Atau gambar bisa, atau video yang muncul, ya. Oke. Bisa juga word tracking. Word tracking ini
Tidak semua HP biasanya mendukung ya. Kalau HP yang tidak mendukung biasanya 3D modelingnya itu pindah-pindah sendiri. Memang ada HP yang punya seperti HP yang kameranya kelihatannya kameranya 4, nah, meskipun sebenarnya sensor, itu biasanya bisa bagus ya. Kali ini saya hanya coba untuk pakai yang QR code tracking saja, biar gampang. Saya pilih. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk memutar, memindahkan ini sama dengan Tinkercad. Klik kiri untuk memutar-mutarnya, terputar plannya. Klik kanan untuk geser, geser kemana saja. Untuk memperbesar, memperkecil itu scroll di mouse ya. Scroll. Yang bagian tengah itu yang putar ini ya. Oke. Oke. Ini yang gambar seperti layang-layang ini sebelah atas itu artinya bagian depan ya, kalau saya tidak salah. Seperti ini. Ya, berarti ini bagian depannya. Oh, bukan, ini light source-nya. Ini apa? Cahayanya, sorry. Itu cahayanya. Light source-nya kalau saya tidak salah ya. Oke, kita abaikan dulu itu. Langsung ke, nah ini yang saya bilang tadi, yang saya maksud, kita bisa menampilkan gambar atau video atau model 3 dimensi. Bisa. Kebetulan yang saya demokan tadi yang 3 dimensi. Sebenarnya bisa juga foto yang muncul ya, misalnya pelajaran sejarah, kalau yang muncul itu fotonya Sultan Hasanuddin misalnya di Ponorogo misalnya, atau foto sejarah ya, atau mungkin video setelah mereka scan pakai Moeb AR scannernya, yang muncul itu yang tadinya hanya foto diam, foto yang diam saja, fotonya di Ponorogo misalnya, kemudian di scan pakai Moeb AR, yang muncul videonya misalnya. Jadi lebih interaktif bagi siswa. Lagi mau muncul 3D modelingnya, nah itu keren itu ya. Oke, tadi saya sudah bikin yang gambar, yang modeling ini yang pohon, ya lebih mirip mic ya daripada pohon, tapi tidak apa-apa. Saya coba insert, kita klik yang model 3D ini. Ya, oh segi 4-nya ya. Ini yang tanda plus, yang tanda tambah. Kemudian pilih choice file. Tadi kan saya sudah download dan saya simpan di desktop. Ini ada juga yang sudah jadi. Ready 3D models ada. Lebih dari 1000. Coba saya klik. Ini tadi yang sudah dibikin. Yang pohon keramat tadi. Klik open. Kita tunggu sampai 100%. Pastikan gambarnya, modelnya benar. Ya, oke, ini sudah betul. Ya. Kita, kalau sudah betul, kita klik use this model. Nah, ini dia. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau supaya pas, ya, kita bisa geser. Sama dengan Tinkercad tadi. Kalau tanda panah seperti ini artinya bergeser. Entah itu sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z.
Dua saya geser. Ya. Suara saya kedengaran ya, Pak Samsir? Ya Pak, jelas Pak. Oh ya. Silakan Pak. Ya. Tadi ada saya lihat chat katanya suara hilang. Jelas Pak, jelas. Oh ya. Oh ternyata gepeng ya. Ya. Apalah. Ini bisa dirubah ya, sampai di sini semuanya kita masih bisa ubah bentuknya. Ini sama dengan tadi. Kalau guru bahasa Inggris pasti senang karena semuanya berbahasa Inggris. Ada scale, nah, segi 4 kan, sama dengan tingkat cat tadi. Dan pada umumnya semua 3D modeling, 3D editor untuk bikin 3D itu sama penandanya. Kalau segi 4 artinya scaling, merubah ukurannya. Yang seperti lingkaran rotasi itu untuk putar objeknya, dan tanda panah itu artinya menggeser ya sesungguhnya. Oke. Oke. Nah ini saya lihat seperti gepeng, saya coba besarkan sedikit sempurna. Untuk saya besar ke atas ya. Oke, coba aja nih ya. Coba. Terus bagaimana caranya setelah ini? Di atas sebelah kanan kita ada publish. Publish artinya sama halnya di save, disimpan di servernya Mawepire. Karena kita ini numpang ceritanya ya. Dan numpang di servernya Mawepire. Publish. Oke, selesai. Congratulations. Sekarang selanjutnya tinggal print. Kita print kode ini. Tidak di print juga bisa sih sebenarnya. Kita print. Bapak Ibu kalau buka ini, website ini, oh yang ini, sorry, yang bawah ini, itu bisa langsung scan ini ya. Atau coba saya bagi ini. Salin. Chattingnya ini. Chat. Itu. Oke. Itu contohnya. Attendance apa panelis ya? Saya agak lupa. Itu kalau dibuka nanti akan minta izin kamera ya, dikasih izin saja, tidak apa-apa. Kemudian coba arahkan ke QR code ini. Nanti akan terlihat itu pohon yang tadi dibikin. Ya. Saya coba print out dulu nih ya. Saya coba download. Oke. Saya coba out. Di kertas apa? Kertas apa saja bisa. Artinya di plastik tidak bisa. Makin besar makin bagus ya. Coba. Kalau mau mudah sih semuanya tidak perlu print lagi ya, pakai image trackingnya, gambar bidangnya itu bidang yang dibaca adalah gambar yang sudah ada. Kalau QR code ya otomatis harus di print out dulu. Entah itu siswa dibuat berkelompok atau per individu.
Tapi lebih bagus per kelompok kita printkan satu persatu. Oke, sudah saya print. Coba saya demokan. Caranya saya harus scan ini dulu ya. Saya harus scan dulu di HP. Kalaupun baca QR code itu banyak sekali ya di Android. Saya Oke, saya buka. Sorry. Ya, saya share dulu ya. Nah, itu. Screen. Ya, kelihatan ya apa yang saya lakukan. Coba saya ulang. Saya scan. Oke. Dan saya klik. Oke, my web airnya terbuka. Apa pertanyaannya? Oke, sudah berhasil, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke, silakan, Pak. Baik. Tadi saya terlalu sering buka modeling, terlalu banyak 3D modeling yang saya buka. Jadi cookie-nya itu terkontaminasi. Kalau seperti itu tadi ya, ini contohnya ya, saya dibikin ya, barusan tadi. Ya, ini kalau diputar-putar, dia tetap ikut, bisa jauh, dekat, bisa. Jauh atau dekat bisa ya. Penting pencahayaan cukup. Ya. Kalau lampunya remang-remang ya susah juga ya. Atau lagi mendung, lampu tidak menyala itu susah. Oke. Itu saja cara bikinnya. Dan juga apa namanya? Oh ya, tadi ya, bagaimana kalau ada masalah seperti itu, saya tunjukkan caranya. Kita klik yang sebelah atas ini. Anggaplah ini bonus ya. Bonus. Sama di Chrome biasa sebenarnya ya. Ada cookie juga pembersihan. Masalah yang seperti itu biasanya masalah cookie atau data yang sudah tersimpan sebelumnya. Kemudian ke setelan situs. Nah, ini data yang disimpan. Kita bisa bersihkan ya. Hapus semua data atau pilih salah satu saja bisa. Jadi saya sudah bersihkan. Sudah bersih. Terakhir, akhirnya sudah bisa kembali seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja. Saya berharap ada pertanyaan yang disampaikan teman-teman sehingga bisa kita bagaimana scan AR di HP. Sebenarnya tadi sudah ya saya tunjukkan. Jadi tidak apa-apa saya ulangi. Kalau di HP ya, begini. Misalnya kita bekerjanya di HP, kita tidak bawa komputer atau laptop ya, misalnya. Oke, misalnya di sini saya buka my web AR. Oke, sama sebenarnya sih yang di desktop tadi. Bisa di-share screen kembali, Pak? Oh iya, ya. Sorry lupa.
Iya, oke. Silakan Pak. Oke, sama yang tadi ya. Di desktop sama. Ini saya buka MyWeb AR di browser. Ini khusus MyWeb AR ya, beda kalau aplikasi lain ya, beda. Assembler Edu juga beda, Assembler Word beda, Verbs beda. Khusus untuk ini MyWeb AR, yaitu via browser saja, tidak perlu download, tidak. Coba saya sign in, login. Login pakai data saya. Sudah terdaftar. Tadi yang dibikin. Oh ini. Oh, ini. Ini yang sudah dibikin. Tadi. Ya betul. Ini tadi yang dibikin. Ya. Saya juga sih sini ya. Cuma saya pernah coba ya agak repot ya. Karena tidak terbiasa pakai HP. Terus untuk misalnya kita sudah lakukan satu kali seperti tadi. Nah, kita butuh QR-nya lagi. Bagaimana ya dapat? Tadi simpan lupa. Bagaimana dapat QR code-nya kembali di atas? Ini ada tombol bar 3. Kemudian ini ada list get QR code ya. Tinggal klik itu, get QR code. Nah, ini yang kita print yang tadi ya. Yang tadi kita print. Nah, di bawah itu ada dua lagi ya. Ada dua link. Ini dan ini. Ini untuk memunculkan ini QR code-nya. Sementara link yang bawahnya itu untuk scannernya. Jadi yang bawah itu scannernya, AirPag. AirPag-nya itu berarti scannernya, yang atas ini untuk QR code-nya. Kenapa ini disediakan juga? Misalnya Anda tidak mau print out, lupa bawa print atau printnya rusak. HP-nya Pak Guru atau Bu Guru bisa digunakan sebagai QR code yang tampil. Nanti HP siswa yang scan langsung di HP-nya Ibu. Tuh ya. Saya coba scan ya. Saya coba yang bagian scan. Tuh, scanner yang terbuka ya. Ini tadi pokoknya ya. Yang satu. Oh, sorry. Tidak bisa kalau yang satu ya. Karena beda kode project. Beda project. Jadi satu scanner itu satu project. Nah, ini khusus untuk yang pohon tadi yang sudah dibikin ya. Saya putar-putar, punya juga terputar. Jadi terserah Bapak Ibu mau bikin modeling apa. Dan tidak hanya 3D modeling, bisa juga gambar, video, ya. Atau Bapak Ibu rekam videonya sendiri, terus nanti kalau anak-anak scan di foto atau di QR code, yang muncul itu videonya Bapak. Nah, untuk mudahnya, masa kita harus klik lagi ini ya, harus buka lagi web AR. Nah, untuk mudahnya, kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal klik yang titik 3 atas ini, ya. Kemudian klik tambahkan ke layar utama supaya ada di layar utamanya HP kita, tidak perlu buka browser lagi. Coba saya klik, nah, silahkan ganti namanya. Ini tadi ya pohon keramat kan gambar. Oke, selesai. Coba saya lihat di luar. Nih ada. Ya. Nih. Coba saya buka.
Oke, langsung ya. Yang terbuka itu MyWebAR. Ya, ini sebenarnya browser yang terbuka ini ya. Gitu, biar simpel ya, tidak setengah mata lagi harus buka websitenya dulu MyWebAR begitu atau ketik linknya, tidak perlu. Saya rasa yang seperti itu Bapak Ibu guru sudah tahu ya. Oke, yang kedua apa tadi tuh pertanyaan kedua? Apa AR dapat dimasukkan data 3D? Oh, logo. Iya, Contohnya betul. logo Oke, ya, bisa, betul. bisa. Contoh ya, saya searching dulu. Logo. Jadi ekstensi yang diterima oleh MyWebAR itu hanya dua ya, tiga sorry, GLB, FBX, dan DAE. Hanya tiga jenis 3D modeling. Ya, ekstensi itu ya seperti kalau Office kan Office Word, DOCX, Excel, XLSX. Saya sih saya cari logo 3 dimensi ya. Seleksinya itu GLB. Oh, ini. Toh ya. Ini yang sudah jadi di Sketchpad banyak sekali. Yang gratis banyak. Nih, gratis tinggal download. Mereka gratiskan karena bagi mereka gampang bikin itu. Coba yang logo, misalnya logo sekolah, ya, keren tuh. Misalnya pagar sekolah di scan yang muncul logo. Atau mukanya kepala sekolah. Itu. Atau langsung absen yang muncul, wah itu lebih luar biasa. Dan itu memungkinkan ya, atau kalau pakai MyWebAR itu bisa. Itu yang ini saya download. Ah, ini gratis. Ya, gratis. Royalty free lisensi. Ah, nunggu lagi. Ya, coba saya lihat yang tadi. Oh, sudah ya. Ah, tidak ada yang oh, GLB. Ya, pokoknya begitulah. Bisa apa ya? Sama dengan yang tadi ya, bisa. Atau mungkin Bapak mau bikin sendiri di Lestari misalnya, bikin sendiri bisa. Kalau bikin yang rumit-rumit saya tidak sarankan di Tinkercad. Tidak. Mending di Vestari atau di Clara. Atau download blender.com. Oke, itu saja mungkin. Baik. Terima kasih Pak Swaib atas tanggapan dari pertanyaan Bapak siapa tadi ya? Pak Surya Dharma ya. Surya. Ya, ini masih ada pertanyaan dari beliau di kolom chat, Pak. Ya. Kolom chat. Oke. Apakah tracker
Record bisa impor dari Blender atau model. Dari Blender ya, dari Blender atau model lain. Ya, ini masih pertanyaan dari Pak IB Surya Dharma. Bisa? Silakan Pak. Ya. Seperti ini ya. Ada import ya. Cuman kalau di Blender ya, kemudian mungkin Pak Surya sudah biasa 3D modeling. Kan kita tahu ada surface ya, surfaces-nya. Kalau di 3D modeling ada surfaces supaya lebih halus. Nah, Tinkercad itu kalau saya lihat sepertinya tidak terlalu mendukung surfaces. Jadi lebih bagus di subdivide saja banyak-banyak supaya halus. Dia bisa import juga. Import ya. Yang disupport itu STL, objek, OBJ dan SVG ya. Biasanya OBJ atau STL yang dipakai. Jadi di Blender tinggal ekspor, kemudian di import ke sini ya. Itu saja. Oke. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Masih dari pertanyaan Pak IB Surya Dharma tadi ya. Mudah-mudahan Pak Surya Dharma masih menyimak dan dapat mendengar dengan jelas apa yang merupakan penjelasan dari narasumber kita terkait dengan pertanyaan Bapak. Baik, selanjutnya kita ke penanya selanjutnya. Ini dari Ibu Nur Lelawati. Ya, dari Ibu Nur Lelawati, pertanyaannya seperti ini Pak Suaib. Kalau foto atau video yang dibikin, nanti tampilannya jadi seperti apa ya? Tampilannya jadi foto. Kalau video jadi video. Kalau 3D modeling ya jadi 3D modeling. Misalnya nih ya, coba deh saya ganti. Oh tadi sudah, tinggal sedikit waktu ya, tidak perlu saya. Masih Pak, masih lumayan. Masih lumayan lama Pak. Silakan disimulasikan Pak kalau misalnya memang mau Ya, disimulasikan. kasih contoh ya. Iya. Saya hapus dulu. Untuk Silakan, hapus ini ya. Saya hapus dulu. Saya masukkan video. Nah ya, saja yang sudah ada. Nah, dia support banyak model, banyak ekstensi. 3GP, AV, FLV, dan banyak lagi. Ya. Bisa download di YouTube misalnya. Terus saya choice file. Ini misalnya. Ya. Oke, selesai. Nah, tadi kan video ya yang saya import. Nanti munculnya jadi apa? Munculnya video juga. Saya geser dulu ya. Terus supaya gampang dilihatnya, saya putar sedikit. Oke. Oh iya sih, tadi saya tidak jelaskan ya action. Saya lupa tadi. Ya, tidak apa-apa. Itulah kalau lain waktu ada kesempatan. Ya, yang video ini kalau kita klik ini ada pilihannya. Ya. Ada pilihannya, dia auto play atau berputar terus, atau nanti diklik baru play. Kalau kita hilangkan auto play-nya, nanti diklik baru jalan videonya. Biasanya sih supaya lebih keren dan anak-anak tahu bahwa itu video, bagusnya di auto play dan di loop berulang ya. Kalau mereka bosan kan bisa pindah dari gambar itu.
Tuh ya. Oke. Kalau sudah, saya publish seperti biasa. Ya, sama dengan itu. Publish. Kalau sudah dipublish, semuanya kalau sudah publish itu sama dengan save ya. Sudah tersave. Link yang tadi, itu kode QR yang tadi, tidak berubah, tetap itu. Link scannernya juga sama, tetap yang itu juga. Tidak ada bedanya. Ya. Untuk membuktikan, saya coba scan. Oh, saya belum klik ini. Screen string. Oke. Oh. Oke. Itu video ya. Video langsung ya, terputar. Tadi sudah autoplay. Ini kalau videonya habis akan terulang lagi. Kalau saya putar-putar, dia juga ikut. Oke. Tuh ya. Dan boleh bisa ada suaranya juga sebenarnya ya, bisa. Tapi kalau saya aktifkan suaranya, kalau saya tidak set di aplikasi stream. Ya begitu ya. Itu saja mungkin Pak. Kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Asyaib. Saya kira jelas sekali Ibu Nur Lelawati jawaban dari pertanyaan Ibu tadi. Mudah-mudahan dapat disimak. Dan selanjutnya sebelum kita melanjutkan pertanyaan di kolom chat, Bapak dan Ibu, kami beralih dulu ke raise hand. Ini di raise hand ada Pak Bayu Aryawan ya. Pak Bayu, disilakan. Ini. Oke. Kalau sebenarnya untuk semua ya, semuanya itu sudah ditulis oleh MWFHR apa saja yang didukung ya, misalnya. Tadi misalnya foto. Yang didukung itu ini ya, ini. Ini ekstensinya ya. Yang didukung PNG, GIF ya. Kalau GIF berarti bagus bisa seperti video ya. JPG, JPEG bisa ya. Kalau Oke. remove.bg itu bagaimana ya? Apakah juga sama Pak? Remove.bg. Karena remove.bg itu kemarin ada ikut salah satu pelatihan bahwa remove.bg itu backgroundnya bisa hilang. Jadi yang backgroundnya udah transparan, tinggal gambar aslinya di depan Pak. Bagaimana Pak? Bisa diulang? Mohon maaf Pak. Ya, saya kurang dengar. Mohon maaf Pak, lagi makan Pak. Ya. Ada remove.bg. Remove.bg itu adalah website yang menampilkan gambar nyata tetapi backgroundnya dikasih hilang Pak, seperti itu. Apakah bisa juga kasih masuk seperti itu? Itu Bisa saja Pak, Pak. tergantung dia ekstensinya apa. Kalau PNG kan, PNG itu latarnya bisa hilang, ya, bisa hilang. Harus saya tes dulu deh, ya. Apa yang PNG? Ini apa ya? Misalnya logo Parepare, PNG. PNG ada maksud begitu Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Ya. Oh ini PNG. Saya download. Oke. Saya masukkan.
Ini saya hapus saja lagi ya. Apa lagi yang gambar? Oke. Ini PNG yang transparan ya, backgroundnya hilang. Oke. Ini. Ya, saya tar sedikit. Ya. Publish. Dari publish, saya bisa tes di sini. Oh, screen. Tuh ya, hilang Pak ya. Ini PNG-nya, hilang latarnya. Nah, kalau yang tidak mendukung PNG, transparan, itu layar belakangnya jadi hitam. Nah, ini karena didukung, PNG transparan, jadi hilang juga belakangnya. Ya. Ini kalau dari beberapa pertanyaan, kayaknya bukan merujuk ke media pembelajaran. Mulai dari perkantoran kayaknya ya. Iya Pak, sebut media pembelajaran sih Pak, cuma kepengen kalau iya. ada misalkan ada tour begitu Pak, Bayu kepengennya pakai yang kayak seperti ini Pak, supaya bisa dilihat-lihat Pak tanpa perlu lihat-lihat langsung Pak. Oh iya, keren itu Pak. Bagus. Iya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Baik, Barakallahu terima kasih fiik. Pak. Terima kasih Pak Bayu.